Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang di masa kini serta beberapa waktu yang lalu cukup sering hal ini membuat heboh atau kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ada kebingungan, ada keraguan di tengah-tengah masyarakat sebenarnya bagaimana yang sebenarnya menurut ajaran Islam. Karena kadang-kadang memang ada mubaligh atau ustadz yang hanya menyampaikan satu versi saja, tidak membeberkan secara apa adanya, terbuka bagaimana sepenuhnya pendapat-pendapat para ulama yang ada tentang masalah ini. Sehingga kadang-kadang menimbulkan sikap-sikap ekstrim atau berlebihan bagi kalangan-kalangan tertentu. Mereka tidak mau menerima pemahaman lain yang sebenarnya ada dan dibenarkan oleh para ulama di dalam ajaran Islam itu sendiri. Pertanyaan tersebut adalah, benarkah Al-Quran menyuruh kita untuk mencintai atau menghormati para habib atau para habaib, yakni keturunan-keturunan Nabi SAW yang berasal dari Siti Fatimah radhiyallahu anha. Pertama, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa ayat yang menjadi landasan orang-orang mengatakan bahwa Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kita umat Islam untuk cinta dan memuliakan keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW, itu adalah surat Asy-Syura ayat 23. Bunyinya seperti ini, bunyi lengkapnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikallazi yubashshirullahu ibadahu allazina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Artinya, ya menurut terjemahan yang populer beredar di Indonesia ya, baik dari cetakan Departemen Agama langsung ataupun cetakan-cetakan lain yang meniru itu ya, biasanya diterjemahkan seperti ini. Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, ya Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi ini ayat lengkapnya seperti itu. Satu buah ayat yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 23. Tetapi yang menjadi perhatian kita itu tidak keseluruhan ayat itu ya. Untuk masalah ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah kalimat yang terdapat dalam ayat itu yang berbunyi, Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Saya ulangi lagi, artinya yang biasa beredar di tengah masyarakat kita adalah, katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita ingin memahami secara lebih komprehensif, tentunya tidak cukup kita sekedar hanya melihat terjemah ya. Sebab
dalam bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa lainnya itu kadang hanya bisa ditangkap maknanya secara sempurna bagi orang-orang yang memang memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab itu sendiri, atau ilmu-ilmu tentang bahasa Arab seperti ilmu nahwu, ilmu shorof dan lain sebagainya, ya. Kalimat ini biasa diterjemahkan secara harfiah, ya, oleh Al-Quran terjemah kita gitu, ya. Tidak diterjemahkan secara tafsiriyah, sebab memang tafsirnya itu mengandung perbedaan gitu loh. Kalau berpihak pada satu penafsiran, bisa jadi itu akan mengurangi nilai-nilai kebenaran yang sebenarnya barangkali ada pada penafsiran yang lain gitu. Makanya ya, kalimat illal mawaddata fil qurba itu diterjemahkan biasanya menjadi kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dari terjemahnya saja ya, seandainya pun kita tidak mempunyai ilmu bahasa Arab ya, dari terjemahnya ini saja yang secara harfiah ini tentu mengundang pertanyaan. Ini maksudnya apa? Ya, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya benar bahwa maksud ayat ini adalah untuk menyuruh orang untuk cinta atau hormat kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, mestinya jelas dong. Ya, jelasnya itu misalnya katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas suruhanku kecuali kecintaan kepada karib kerabatku misalnya. Kecuali kecintaan kepada para keturunanku sampai hari kiamat misalnya. Kalau seperti itu kalimatnya kan jelas, ya, bahwa Allah menyuruh umatnya atau hambanya untuk cinta kepada zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi nyatanya kalimat yang ada dalam Al-Quran itu tidak seperti itu. Gak jelas-jelas menyuruh umat Islam ini untuk cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya dibikin agak terbuka lah gitu ya. Illal mawaddata fil qurba, ya, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi baik dari terjemahnya kita lihat ataupun bagi orang-orang Arab itu sendiri, ini memang menimbulkan penafsiran yang berbeda ternyata. Kalau nggak percaya, tentunya kita lihat kepada pendapat para ulama ahli tafsir, para imam-imam ahli tafsir yang memang menjadi rujukan kaum muslimin. Ya, jangan kata si Anusi itu yang baru belajar agama gitu kan. Kita rujuk kepada para ulama yang memang ahli di bidangnya, yang memang rujukan umat Islam seluruh dunia. Silahkan lihat. Saya insya Allah sudah melihat beberapa tafsir yang menjadi rujukan kaum muslimin, ya, diantaranya misalnya tafsir Imam At-Tabari, ya, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Minimal 3 itulah, karena ketiga-tiga tafsir ini adalah tafsir yang diterima atau diakui oleh dunia internasional Islam, bahwa ini memang tafsir yang kredibel gitu ya. Memang ulama yang berkecimpung di bidangnya yang mengarangnya gitu, memang ahlinya gitulah. Nah, mari kita lihat salah satunya saja ini ya, supaya tidak terlalu meluas sekali pembahasannya. Kita lihat saja kepada salah satu tafsir, yaitu tafsir Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini wafat pada sekitar tahun 310 Hijriah. Jadi bisa dibilang bahwa beliau ini adalah salah satu ulama generasi salaf. Ya. Nah, dari tafsir karya Imam At-Tabari ini setidaknya bisa kita temukan, ya, silakan cek sendirilah bagi yang bisa baca kitab atau mempunyai kitab tafsir Imam At-Tabari ini ya. Itu ada 4 penafsiran yang dijabarkan atau dikemukakan oleh Imam At-Tabari. Jadi 4 penafsiran ini adalah penafsiran yang diakui
keberadaannya dalam dunia Islam oleh para ulama tentang maksud ayat ini. Ya, tentang kalimat kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba ini. Gitu loh. Ya. Nah, cuman mungkin yang populer atau sering didengung-dengungkan di negara kita barangkali ya cuma satu model penafsiran saja. Yaitu penafsiran yang menunjukkan atau menyatakan bahwa ayat ini bermaksud menyuruh kita untuk cinta dan hormat kepada turunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita jelasin dulu ya, apa 4 penafsiran yang sebenarnya ada menurut para ulama tentang ayat ini ya. Yang pertama,